Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Saya ke Pak Ahmad Yani. Jadi kalau dari ceritanya Pak Napoleon ini bagaimana ceritanya? Kenapa sampai harus memukul Muhammad Kece di tahanan? Yang pertama, saya belum bisa berkomunikasi langsung ya, karena saya baru juga datang dari luar kota. Ya, kemarin saya dihubungi keluarga Pak Irjen Napoleon Bonaparte, menyatakan minta kesediaan saya untuk menjadi tim kuasa hukum atau tim lawyernya juga seperti itu. Karena saya adalah pengacara atau advokatnya Pak Irjen Napoleon Bonaparte pada waktu beliau mengajukan upaya hukum terhadap proses persidangan dia yang disangka atau yang dituduh terima suap dari Joko Chandra seperti itu. Dan saya juga kuasa hukum dalam rangka untuk melaporkan dugaan tindakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim di KAI. Nah, kemarin sore dia menghubungi saya dan menyatakan bersedia. Yang kedua saya tanyakan juga, karena saya mendapat berbagai dari media sosial maupun WA, apakah surat terbuka yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte itu betul adanya atau bukan? Dijawab oleh keluarganya itu betul yang dibuat ditangani oleh Pak Napoleon Bonaparte, dan ada lagi yang beredar kronologis itu bukan dia yang membuat seperti itu. Nah, saya mengenal Napoleon Bonaparte ini sejak saya menangani perkara Pak Napoleon Bonaparte baik di kasasi maupun di komisi yudisial seperti itu. Nah, kalau saya lihat dari surat terbuka ini yang disampaikan, kan ada beberapa poin, ada 5 poin. Tadi sudah diulas juga oleh Mas Indra seperti itu. Ada 2 hal yang menurut saya yang paling penting itu. Yang pertama adalah ini kan wilayah yang terjadi ini kan di rutan ya, rutan Bareskrim. Di rutan Bareskrim adalah di mana tempat Napoleon Bonaparte yang sedang sekarang ini juga ditahan. Begitu juga si Muhammad Kece ini. Sama-sama kita mengetahui kasus Muhammad Kece ini sudah menjadi pengetahuan dan informasi baik ada di luar maupun di dalam rutan, karena informasi ini cukup kuat sekali. Nah, ini yang menjadi persoalan ini adalah semangat, persoalan sangat tumbuh semangat di kalangan terutama umat Islam ya kan, terhadap proses penistaan agama ini yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil seperti Pak itu. Ahmad Yani, banyak sekali saya mau bertanya soal ini. Nah, kalau Pak Napoleon tidak setuju dengan tadi penodaan agamanya, tapi kenapa sampai harus melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kece? Apa yang jadi sebabnya? Nah, ini yang saya ingin gambarkan seperti itu, ya kan? Ini yang mau saya gambarkan bahwa informasi Muhammad Kece mau masuk Bareskrim ini sudah diketahui juga oleh para tahanan yang ada di sana. Memang kemarahan itu tidak hanya masyarakat yang ada di luar, kemarahan juga termasuk juga mereka yang ada di dalam. Ini menyangkut masalah adalah yang sebagaimana dikemukakan oleh Mas Indra tadi, adalah menyangkut masalah keyakinan. Dan ini berkorelasi betul dengan apa surat yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte. Dia menyatakan kalau dia yang dihina dia tidak masalah, tapi kalau Allah dia, Tuhan dia yang dihina, terus Al-Quran yang dihina, Rasulullah yang dihina, akidah Islamku katanya, maka dia akan bersumpah melakukan tindakan-tindakan terukur tadi seperti itu. Nah, saya melihat bahwa ini sebenarnya dengan ada kasus ini sebenarnya Muhammad Kece ini harus berterima kasih sesungguhnya dengan yang namanya Napoleon Bonaparte. Karena ini ibaratnya dialah menjadi ventilasinya, menjadi saluran kemarahan sama akumulasi. Coba kita bayangkan. Ya kan? Tapi begini, Pak Ahmad Yani, izin saya tanyakan, karena ini kan tindakannya main hakim sendiri. Apapun itu alasannya, bukankah tidak dibenarkan? Dan Pak Napoleon apalagi tentu hafal betul karena beliau adalah penegak hukum sebelumnya. Ya, makanya jangan dipotong dulu. Saya menyatakan kan Pak Napoleon Bonaparte. Saya harus bertanya ini karena tadi kan seakan-akan membenarkan atau jadi pemakluman soal main hakim sendiri. Karena ini agar tidak mislead juga di publik. Oh tidak, ini peristiwa yang seperti ini di lembaga pemasyarakatan, di penjara, dimanapun sering terjadi hal-hal yang seperti ini. Terhadap ada hal-hal yang tabu yang tidak boleh dilakukan itu, walaupun mereka sesama narapidana, sesama tersangka. Satu adalah peristiwa
yang namanya pencabulan dan pemerkosaan. Siapapun yang melakukan itu pasti mengalami hal-hal yang model seperti ini. Begitu juga adalah persoalan penistaan agama. Kita lihat kasusnya Ahok beberapa tahun yang lalu. Ahok itu kan sudah dihukum 2 tahun, tapi dia memang tidak serta diletakkan di lembaga pemasyarakatan. Setelah itu dia dibawa ke rutan Brimob. Artinya ada hal-hal yang bisa mengganggu jiwa emosional orang yang membangkitkan amarah dan sebagainya. Kita tahu itu tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi hal-hal yang seperti ini bisa terjadi. Kenapa? Masyarakat sudah frustasi dalam proses penegakan hukum, dalam proses hal-hal seperti ini terjadi. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penodaan agama ini, sebentar dulu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penodaan agama ini tidak tersalurkan melalui institusi-institusi hukum. Kita coba lihat kasusnya Abu Janda. Kita bisa lihat kasusnya namanya Denis Regar, adik Ormandu. Baik, nah, tadi itu saya membuat udah tangkap dulu sampai di situ Pak Ahmad Yani. Coba kita bayangkan. Saya harus tanyakan ini ke Mas Reza soal tunggu. Baik, saya tanyakan terakhir ke Pak Ahmad Yani. Jikalau ada laporan karena penganiayaan ini, apakah sudah siap Pak Ahmad Yani selaku kuasa hukum mewakili Pak Napoleon Bonaparte untuk menghadapinya? Ya kan, kalau kita lihat dari surat pernyataan Pak Napoleon Bonaparte pada poin 5 itu, dia sudah mengambil kesiapan seperti itu. Tapi apa yang dikemukakan oleh Mas Reza itulah yang harusnya menjadi atensi kita, itulah yang harus perhatian kita. Sebagaimana di suratnya yang poin nomor 3 itu, ini adalah membahayakan betul persatuan, kesatuan dan kerukunan umat beragama. Yang keempat, dia juga menilai masih banyak sekali konten-konten yang beredar, ya kan, di media sosial yang belum di take down oleh pemerintah, yang seharusnya menurunkan, yang jelas-jelas dikategorikan melakukan penistaan dan penodaan agama seperti itu. Nah, ini yang menurut saya bisa memicu yang jauh lebih besar persoalan-persoalan kita kalau tidak cepat tadi apa yang dikemukakan oleh Mas Indra tadi itu seperti itu loh. Baik, tidak ada yang membenarkan. Itu harus bekerja cepat, betul-betul macam. Baik, tidak ada. Kalau itu betul, saya setuju. Makanya saya menyatakan kita tidak bisa dapat membenarkan itu. Baik. Tapi tak kalah hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dia orang mencari keadilan itu bisa mencari saluran-salurannya sendiri seperti itu. Yang kita tidak inginkan. Baik. Makanya apa yang disampaikan oleh Napoleon Bonaparte ini memberikan isyarat, memberikan sinyal sesungguhnya kepada pemangku kekuasaan, pemangku amanah seperti itu. Baik Pak Ahmad Yani. Jadi kalau kita lihat kan siapapun tidak ada yang setuju dengan penodaan agama, tapi jangan lupa ini adalah negara hukum. Seluruh prosesnya harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak Ahmad Yani, kuasa hukum Irjen Napoleon Bonaparte. Terima kasih juga Mas Reza Indragiri, psikolog forensik telah bergabung di Kompas. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.